Ini soal nomor 2. PT-nya tadinya mau PT EDC juga sih, tapi ini kita ganti jadi PT Elida. Eh, kita cuma punya laporannya neraca aja, laporan keuangannya. Laba ruginya nggak ada, sehingga kita nggak bisa bikin laporan arus kas yang direct. Jadi ini cuma yang indirect. Oke, nah terus ini juga waktunya as of Desember 31 2016 sama 2015, berarti setahun. Nah, kalau kita udah tahu ininya setahun, berarti kita juga udah bisa kelompokin mana yang masuk sebagai operational activities, mana yang investing, mana yang financing. Sekali lagi penentuan itu bisa dilihat dari waktu sama dari nature. Anggaplah dalam kasus soal ini yang masuk sebagai operational activities itu ya yang kuning-kuning ini. Accounts receivable, inventory, prepaid expense, sama accumulated depre equipment. Dan kalau yang liability-nya adalah accounts payable sama accrued expense. Kalau kamu udah dapat operationalnya, berarti kamu tinggal set yang mana yang investing ya, sisanya kalau yang di aset. Berarti juga financing yang sisanya dari yang liability sama equity. Oke, udah ketemu? Oke. Nah, terus saya juga udah siapin movement. eh Terus juga saya udah siapin laporan arus kas yang udah jadinya kayak gimana. Cara mainnya masih sama. Kamu mau pakai pendekatan pendapatan atau kamu mau pakai pendekatan beban, sama aja hasilnya. Yuk, kita mulai masuk. Nah, di sini tuh laporan catatan atas laporan keuangannya udah lumayan cukup banyak, ada 5. Nggak banyak banget sih. Biasanya kalau saya tuh bikin arus kas pengalaman itu eh, ada banyak ya, ada bisa puluhan, bisa ratusan, makin ribet tuh, makin rumit. Tapi kalau untuk untuk belajar aja ya udah ini aja yang paling gampang aja lah kayak gini. Nah, ini adalah contoh laporan cash flow-nya PT Elida. Nah, kita berangkat dari apa nih yang paling pertama? Yang paling pertama kali adalah ini dulu. Ya, return earning, beginningnya 5.000 ditambah di soal ada nggak dikasih tahu? Net income 12.000. Nggak dikasih tahu ya. Tapi kita dikasih tahu dividen, ada bayar dividen 9.000 declare. Nih. Sehingga kalau misalnya gitu kan 5.000-nya beginning ditambah XXX dikurang 9.000 harus jadi 8.000. Sesuai kayak yang di sini nih. Ya. Jadi berapa kan net income-nya? 12.000. Nah, terus kalau misalnya udah gitu, kita masukin dulu ke sini 12.000-nya di atas, ya. Terus yang payment dividennya di bawah 9.000. Kalau di total 3.000. Ya, 3.000 plus sama percis kayak yang ini. Tuh, 3.000. Oke, berarti kita udah bisa coret nih, yang ini coret. Ini kita bisa coret nih. Kita kasih warna apa ya? Warna ungu deh. Udah. Terus satu-satu nih kita ngerjainnya nih. Di sini aku ada land. Nah, ada tanah. Tanahku 2015 itu naik dari 40 ke 83.500. Berarti aku ada beli-beli ya tanahnya. Beli 43.500. Tapi aku harus tahu. Di sini dibilang land with the value 43.500 was acquired for common stock during the year. Jadi saya bayar misalnya untuk pembebasan lahan ini ke Pak siapa Haji siapa gitu. Pak Haji Lulung misal. Nah, ya udah saya bayar ke Pak Haji Lulung 43.500-nya bukan pakai cash, tapi pakai saham perusahaan saya. Ya, common stock-nya nih saya bayar pakai saham 43.500. Jadi gimana? Jadi begini, land beginning-nya 40.000 pakai pendekatan pendapatan ya, 40.000 sama aja hasilnya. Dikurangi 83.500
43.500 ya, sama aja tuh di sini 43.500. Kalau pakai pendekatan beban berarti minus dalam kurung 83.500 dikurang 40 sama dengan 43.500, tapi tadi ada minusnya ya, minus berarti tetap sama aja ya 43.500. Terus yang CS-nya endingnya itu 174.159 ya. 174. Oh, salah nih. Iya, jadi ini asumsinya tadi saya hapus. Sebenarnya di sini ada during the common stock itu 15.000. Jadi ya memang saya bayar si Haji Lulung 15.000 itu pakai common stock. Ya udah, berarti dalam kasus ini ya cash yang saya bayar tuh 28.500. Ya dong. Saya beli 43.500 ya. 43.500. Tapi yang saya bayar ke Haji Lulung 15.000-nya pakai common stock. Sisanya yang saya bayar pakai cash berapa? Ya udah saya kurangin dong. 43.500 saya kurangin sama 15.000. 28.500. Nah, saya masukin dah di mari nih. Di sini buying land 28.500. Oke. Ini nanti akan ngaruh di dua posisi ya. Pertama di land sama di common stock. Common stocknya tadi udah 0 ya. Oh, berarti common stock nanti harusnya nggak ada di sini. Nggak ada nih namanya common stock nambah 15.000. Ya. Nggak ada kan payment dividend, long term payable, issuing bonds. Nah, nggak ada kan. Karena udah masuk di atas. Udah di net off ceritanya gitu. Oke, berarti ini udah bisa kita hilangin. Oke. Terus sekarang ada equipment costing 9.000 was sold for 3.000. Equipment. Ini ya, equipment. Tadi kan land, sekarang equipment. Berarti equipment ada yang di sold, berarti ada yang dibeli juga dong. Kan ini kan movementnya 24.000. Kalau dilihat dari movement ini sekilas berarti 66.000 ke 90.000, berarti saya ada beli-beli sebesar 24.000. Tapi dia bilang di sini nih, equipment costing 9.000 sold for 3.000. Jadi gimana? Sebentar, aduh, ini capek. Jadi gimana? Jadi gini, ini ada beginning equipment 66.000 dikurangin 90.000. 24.000. Ya. Terus tadi dia bilang ada yang dijual equipment sebesar 9.000. Berarti cost-nya berapa? 9.000 ya. Berarti ada yang saya beli dong. 33.000 supaya apa? Supaya kalau di total beli sama jual totalnya 24.000 kan di sini. Nih. 24.000 nih, tuh. Ya. Jadi dengan saya tahu yang di sold 9.000, saya tahu yang di purchase berapa? 33.000. That's why kenapa saya bikin kontrolnya di sini. Kontrolnya nih gimana nih? Kontrolnya ini adalah harus 0. Tuh, 0 kan? Ya. Karena tadi saya pengen supaya ini kan 24.000. Ya udah nih, tuh. 24.000, ya kan? Ya udah. Tunggu. Di sini infonya kan all equipment was purchased for a cash. Berarti ini purchase-nya berarti saya beli equipment 33.000 pakai cash. Ya udah saya masukin 33.000. Di sini purchase equipment. Terus yang sold. Nah, yang sold-nya kan 9.000. Ini saya bawa ke bawah ke sini. Ya. 9.000. Tunggu, ini tadi udah masuk ke cash flow, udah kita hilangin. Unguin dulu, biar nggak pusing. Harus satu gitu cara kerjainnya. Nah, sold equipment. Ini ada cost 9.000. Dari mana? Dari sini nih. Equipment costing 9.000. Dari sini juga nih. Nih. Ya. 9.000. Was sold for 3.000. Nah, ini tadi nih kasih tahu book value of equipment was 2.000.
book value. Nah, jadi gini, ini konsep akuntansi ya. Jadi kalau kamu beli beli motor ya, misalnya tadi motor harganya 20 juta gitu. Selama 4 tahun disusutin, susut sampai berapa, kalau 4 tahun ya berarti 20 juta dibagi 4 berarti 5 juta ya. Tahun pertama nyusut 5 juta, tahun kedua susut lagi 5 juta. Jadi totalnya udah susut 10 akumulatif DP-nya. Nah, di kasus ini book value-nya kan berarti bagaimana? Kalau misalnya saya beli motor tahun pertama 20 juta, terus disusutin tahun pertamanya 5 juta, berarti di tahun pertama itu juga book value-nya jadi berapa? 20 juta dikurangin 5 juta kan sebenarnya kan? 15 juta. Nah, di kasus ini book value-nya dikasih tahu 2000 yang dijual itu. Book value of equipment-nya 2000. Jadi akumulasi depresiasinya adalah 7000. Tuh, dapat. Nah, terus kan ini ada ini enggak? Apa namanya? Was sold for 3000. Nah, was sold for 3000 kan. Jadi book value 2000 tapi saya jual 3000. Berarti saya ada gain. Nah, informasi ini itu nggak ada di sini kan. Tapi itu akan menjadi jebakan buat kalian. Makanya ini soal agak-agak tricky. Jadi kalian harus paling nggak berpikir bagaimana kalau misalnya saya jual ini ada gainnya atau enggak atau loss. Kan saya jual saya dapat 3000, tapi book value saya 2000. Berarti ada gainnya kan sebesar 1000 kan. Oke. Ya sudah, kalau misalnya begitu, berarti ini semua nanti akan masuk nih. Yang 3000-nya ini masuk sebagai penjualan dari equipment, nih, sold of equipment. Terus yang gain-nya ini itu dia akan masuk di sini. Tuh, pengurang net income 1000. Tricky nih soal. Asik sih sebenarnya. Tuh, minus 1000. Terus gimana dengan akum dep-nya ini? Nah, nanti dulu akum dep-nya ini nanti akan kita bawa ke sini. Nih dia nih. Oke, kita bawa ke sini. Saya punya akumulasi depresiasinya beginning-nya 8.000. Terus di ending-nya minus 18.000. Pakai metode pendapatan atau pakai pendekatan pendapatan. Berarti minus 8.000 dikurangin minus 18.000. Berarti gimana? Plus 10.000 ya. Nih. Cuman kan di sini kan nanti ada yang dijual kan tadi. Depre yang dijual berapa? Kan depre itu sorry, akum dep yang dijual berapa? 7.000 ya. 7.000. Dari mana? Dari sini. Tuh. 7.000. Jadi dinaikin ke sini nih 7.000. Nanggap. Kalau masih bingung dari mana ya kok bisa 7.000 ya? Lah sekarang begini. Kamu kan tadinya punya 8.000. Ya kan? Terus in the end kan kamu jual. Kalau kamu jual kan akum dep-nya kan dibalik. Berarti dikurangin. Jadi tadinya minus 8.000 ditambah 7.000. Gitu loh terminologinya. Jadi angka 18.000 ini udah nggak termasuk sama 7.000. Nah, jadi nanti depresiasi expense kamu adalah sebesar 17.000 di sini. Masukin. Udah. Nah, ini kita bisa hilangin. Hilangin tuh. Udah. Nah, sisanya yang ini operational activity semua udah gampang udah. Ya kalau receivable ya tinggal beginning dikurangin ending pakai pendapatan. Receivable-nya berapa? 39713 dikurangin 52211 minus. Ini juga sama inventory minus plus. Ya pakai pendapatan atau pakai beban lah, sama aja. Udah. And then kamu masukin di sini.
ya. Yang 17.000 udah masuk tadi di sini 17.000. Terus yang 12.948 498 masuk di sini. 23.449 masuk di sini minus. Semua dimasukin. Dan nanti kalau di totalnya berapa? Totalnya minus 35.998. Bener nggak tuh? 35.998 minus. Bener ya? Tadinya 2015 punya segini, terus tinggal 4.000. Berkurang, 35.998. Nih, laporan keuangan arus kasnya udah jadi. Ini ada yang belum saya rubah, PT Elida. Tuh, sorry. Ini nggak 2012, tapi 2016. Sorry, typo. So, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Laporan arus kasnya PT Elida dengan metode indirect dapatnya kayak gini. Kalau teman-teman ada yang bingung, bisa email ke kita nyontoh.com@gmail.com atau teman-teman bisa komen di yang YouTube ini, atau bisa juga nanti ikutan forum kita di website. Jangan lupa untuk terus latihan dan latihan. Bahwa sebenarnya cash flow itu gampang banget. Asal kalian sering latihan dan kalau misalnya bisa ditambah dengan baca-baca juga standarnya di PSAK 2, baca-baca juga ya. Karena sekali lagi saya mau bilang, balance belum tentu benar, tapi kalau nggak balance udah pasti salah. Apa yang saya sampaikan ini tidak 100% benar, tapi 99% benar. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini saya lupa tadi satu hal. Kalau teman-teman setelah dijumlahin kok bisa nggak 35998 ya Kak? Apa yang bisa saya lakukan setelah ini? Caranya gimana? Apa saya harus cekin satu-satu? Kalau cash flow-nya cuma begini doang mah gampang. Cuman berapa doang. Tapi kalau misalnya ada akunnya ada banyak, terus apakah saya harus cekin satu-satu? Ada caranya. Yaitu saya menyebutnya kontrol. Nih saya udah siapin. Ya, kontrol ini saya buat dari cash flow-nya yang di sana. Seharusnya movement-nya tuh sama nih. 12.498, 23.499 sama nih dia. Sama kan? Sama yang di sini. Ini udah saya ganti bukan increase decrease tapi jadi movement. Dimana movement pakai pendekatan pendapatan bahwa berarti ini dikurangin ini kan. Nah, ini semua nih rumusnya nih. E8 dikurangin D8. Nah, dikurangin D. Hasilnya ini. Oke. Ini juga pakai pendekatan pendapatan. Berarti saya ngambilnya dari ini dikurangin ini semua. Terus yang ingin saya tekankan ya itu tadi, itu kontrol. Jadi kalau kamu nanti misalnya kok saya ngerjain cash flow-nya PT Elida ini saya ini ya Mas nggak sama, nggak 35998 ya. Ini kamu udah siapin nih tuh. Trace precedence gunanya. Pastiin bahwa semuanya udah masuk. Dan nggak ada yang tumpang tindih. Tuh 15 ini berapa nih 28.500 23 ya, dari situ 3.000 dari situ 3.000 dari situ. Lihat nih, titiknya kan ada semua kan? Nggak ada yang tumpang tindih kan? Nggak ada yang 23.000 masuk di sini. Sehingga di sininya nanti ada lagi angka berapa gitu kan, nggak ada kan? Semua udah masuk ya. Kecuali ini, ini belum saya ini 15.634 dari sini. Ya, udah tuh masuk semua. Ya, balance. Udah sih itu aja saya mau sampaikan tadi lupa. Oke, thank you.